Sebelum kita praktik langsung menggerakkan mobil maju dan mundur, langkah pertama yaitu kita harus memposisikan badan kita, tubuh kita itu posisi yang nyaman ya. Jadi ciptakan senyaman mungkin pada posisi pengemudi ini. Misalnya kita bisa pakai bantuan sliding misalnya atau reclining. Kayak kita atur ya, saya contoh aja seperti ini saya. Nah. Oke, seperti ini. Oke. Ini posisi nyaman saya seperti ini ya. Dan saran dari saya, usahakan posisi tangan kedua tangan ini jangan sampai seperti ini ya. Sama setir tuh jangan sampai lurus seperti jangan. Tapi harus ada beberapa space untuk nanti kita bisa menggerakkan misalnya ya, atau berakselerasi lah misalnya. Jadi harus posisinya harus seperti ini gitu. Jangan lurus ya. Satu. Oke, saya nyaman seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan seat belt ya, atau sabuk pengaman ini. Tapi mungkin ya biasanya pemula itu nggak nyaman namanya sabuk pengaman, tapi bikin nggak nyaman kadang-kadang kalau untuk teman-teman yang baru nih. Dan kemudian jarak pandang kita atau posisi mata kita ya harus di atas lingkar kemudi ini ya. Jadi nggak terhalang, jadi lurus saja gitu seperti ini ya. Oke. Dan saya sudah merasa nyaman posisi seperti ini ya. Ini nanti kita fungsikan dengan menggunakan dua kaki ini ya. Jadi untuk kaki kanan, ini tugasnya untuk mengoperasikan pedal gas dan pedal rem. Nah, nanti perpindahannya seperti ini, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau istirahat seperti ini. Kemudian spesial untuk kaki kiri, ini hanya untuk mengoperasikan pedal kopling. Ini ya, yang paling pojok sini. Jadi nanti seperti ini. Oke. Nah, saya sarankan kepada teman-teman, biasakan untuk tidak meninggalkan kaki ya, atau menyandarkan kaki pada ketiga pedal ini jika memang tidak sedang digunakan. Contohnya kopling, nih contoh ya, kopling kita sudah masukkan. Kalau sudah masuk, sudah jalan, kita kakinya harus menyender seperti ini, harus disandarkan di teras. Jangan seperti ini ya, ketika kondisi melaju jangan dibiasakan seperti ini. Ini nggak baik ya, selain nggak baik juga nanti kakinya mudah kram nanti. Selain nanti kaki kita mudah kram, ini juga nanti sedikit kemakan koplingnya ya. Lama-kelamaan akan sedikit menekan gitu. Jadi nanti kampas koplingnya cepat habis. Jadi biasakan untuk menyenderkan kaki di lantai ketika memang sedang tidak difungsikan ya. Yang pertama kita starter terlebih dahulu ya. Posisi starter. Oke, sudah menyala. Kemudian selanjutnya untuk bisa menggerakkan mobil baik maju maupun mundur, itu kita masukkan persneling ini atau transmisi ini ya, yaitu ke gigi 1. Caranya kita tekan kopling. Oke, kita masukkan gigi 1. Nah, seperti itu. Setelah itu tekan atau lepaskan handremnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Setelah masuk kita koplingnya angkat pelan-pelan seperti ini. Jangan lupa ini untuk kaki kanan di sebelah kaki kanan, untuk posisinya direm dulu ya, mohon maaf. Seperti ini kita angkat pelan-pelan nih, lihat kaki saya. Oke, maka mobil sudah jalan seperti itu ya. Dan oke, rem, awas. Untuk berhenti tekan koplingnya dulu, setelah itu rem kita pelan-pelan. Oke, seperti ini. Baru setelah itu kita netralkan. Setelah itu kita handrem. Oke, seperti ini. Oke, jadi pelan-pelan ya, kita angkat koplingnya pelan-pelan ya. Misalkan ini posisi seperti ini ya, kita injak rem siap-siap ya di sini ya. Kita angkat pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan gitu. Jadi si koplingnya itu jangan langsung digentak, jangan langsung kita lepas, jangan. Tapi posisinya seperti ini ya, kita pelan angkat seperti itu. Kemudian kalau kita mau berhenti, jangan lupa untuk kopling terlebih dahulu kita tekan ya. Kemudian rem siap-siap kita tekan pelan-pelan sampai mobil kira-kira nggak terlalu kenceng, baru kita tekan injak gitu sampai mobil berhenti seperti itu. Kemudian kita memundurkan mobil ya, yang kedua sama kita injak koplingnya pol, tapi nggak usah terlalu kenceng ya, kita tahan.
kita operasikan transmisinya atau giginya ke gigi mundur seperti ini ya. Tuh. Oke. Nah, kalau mundur biasanya ada bunyi tit, ada sensor gitu. Artinya ini sudah teroperasi ya, sudah masuk ke gigi mundur. Oke. Handrem itu terakhir ya setelah kita masukkan. Oke. Jangan lupa untuk bersiap untuk menginjak rem dulu, barangkali maju ya. Kita lepas handremnya. Oke. Setelah itu kita angkat remnya juga. Sama seperti ketika kita majukan mobil tadi, kita angkat pelan-pelan sama koplingnya ya. Persiapan kaki kanan di rem. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jalan ini. Oke. Kita bisa lihat dari spion sini. Kaki kanan siap-siap rem. Oke. Jadi tanpa gas pun sudah jalan gitu. Lihat. Oke, hati-hati, kita lihat spion kanan juga boleh, tengah boleh ya, kiri boleh. Jadi seperti itu. Jadi angkat setengah kopling ya, pelan-pelan gitu. Kita rasakan sensasi berkendaranya, baru nanti mobil bisa mundur gitu. Nah, jadi untuk tahap pertama saran dari saya itu untuk gas sesuaikan aja nanti. Kalau mobil sudah posisinya melesat berjalan ya, baru kita tambahin gas pelan, baik maju maupun mundur ya. Jadi seperti itu. Nah, itu cara menggerakkan mobil maju dan mundur. Oke, saya ulangi ya. Kita fokus gigi satu dan gigi mundur dulu ya. Kopling injak, kemudian masukkan gigi satu. Oke, seperti ini sudah masuk ya. Jangan lupa kaki kanan untuk siap-siap di posisi pedal rem. Kita lepaskan handrem. Oke ya. Kemudian kita angkat pelan-pelan, angkat pelan-pelan si pedal koplingnya ya. Pelan-pelan kita rasakan. Setelah ada getaran, pelan-pelan banget, pelan sekali ya. Segini ini udah jalan nih, udah jalan. Oh, tuh udah mulai goyang, udah jalan. Oke, untuk berhenti jangan lupa kopling dulu ya, kopling. Baru kita rem seperti ini ya. Oke, kita netralkan posisi tengah, sini kembalikan ke posisi tengah. Setelah itu kita angkat handremnya. Oke, baru kaki kita lepas, kita sandarkan di teras ya, seperti yang saya bilang. Jadi untuk langkah yang paling awal itu nggak usah pakai gas dulu, nggak apa-apa. Jadi kita perkenalan atau mengenal sensasi koplingnya terlebih dahulu. Jadi setengah kopling pun kalau mobil posisinya normal itu akan terangkat, akan bisa maju ataupun mundur sesuai dengan kondisi giginya ya. Jadi itu jangan pakai gas dulu, jangan, karena ini dimaksud untuk kita merasakan apa ya, posisi kopling itu untuk bisa maju di posisi mana ya, nanti kita bisa merasakan. Otomatis ya, yang pertama jangan tegang dulu, kaki kita lemas dulu seperti itu. Jadi nggak usah pakai gas. Selain itu juga karena kita nanti kalau gas biasanya langsung gentak gitu loh. Saya kalau mempelajari orang itu yang pertama nggak pernah langsung pakai gas, tapi saya ajari pakai kopling dulu gitu. Adapun kalau pakai gas itu nanti kalau sudah jalan, mobil sudah benar-benar bergerak, baru kita pelan-pelan. Sama gasnya pun sama, pelan-pelan ya. Ini sedikit saya perkenalkan ya untuk pengoperasian persneling atau perpindahan gigi. Jadi cara nanti pengoperasiannya sesuai dengan diagram ini teman-teman. Kita lihat ya, ini hanya sekedar contoh. Yang pertama masukkan kopling. Oke, udah masuk ya. Kita polkan kaki kita tapi nggak usah terlalu kencang-kencang. Lalu kita operasikan persneling ini. Kita ke gigi satu pojok sini ya. Kemudian kita majukan. Oke. Jadi ini sudah masuk gigi satu. Dan untuk memposisikan kembali ke posisi netral, kita tinggal tarik seperti ini. Oke. Oke ya, sekedar perkenalan, ini gigi 2. Jadi pojok kiri kita tarik ke belakang, itu 2. Kemudian kita balikan lagi ke tengah, ini netral. Posisi kopling masih tertahan ya, masih ditekan. Kita majukan nih sesuai diagram. Oke, ini 3. Ya. Kemudian kita netralkan, udah ke tengah, kita 4 tarik ke belakang. Ini 4. Oke. Kemudian kita tengahkan lagi, netral. Kita ke gigi 5. Kita ke kanan habis, baru kita majukan.
Nah untuk mundur sama ya, kita pojok ke kanan lalu ke belakang seperti ini, kanan kita ke belakang. Oke, ini artinya sudah masuk gigi mundur. Dan ini untuk posisi saklar kunci, ini terdiri dari 4 step atau 4 pengoperasian ya, yaitu terkunci, kemudian tidak terkunci, kemudian on posisi kelistrikan nyala, dan terakhir ini starter. Sehingga kalau kita ingin starter, kita tinggal putar si kunci ini sampai pojok ke kanannya.